يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat taat terhadap perintahnya. Kehadirat malaikat dalam suatu rumah akan membawa keberkahan, ketentraman, dan berlimpahnya rezeki. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dengan memahami hal ini, kita dapat menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan memasuki rumah kita. Selain menjaga tempat berlindung dari cuaca dan menjaga kesehatan fisik dan mental penghuninya, rumah juga menjadi tempat yang diridhoi oleh malaikat. Berikut ini adalah beberapa penyebab dan ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Yang pertama, rumah yang terdapat anjing. Malaikat sangat menyukai rumah yang bersih dan suci. Oleh karena itu, rumah yang tidak terjaga kebersihannya akan dihindari oleh malaikat. Salah satu faktor yang membuat rumah tidak suci adalah keberadaan anjing. Menurut ajaran Islam, anjing tidak diperbolehkan dipelihara kecuali untuk alasan tertentu seperti sebagai penjaga rumah. Salah satu alasannya adalah sebagai tindakan preventif jangan sampai ada najis di dalam rumah. Dalam suatu riwayat juga dijelaskan, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril alaihissalam bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aku, yaitu Aisyah, menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama pun menjelaskan mengapa anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Yang kedua, memajang patung. Rumah yang memiliki pajangan patung juga tidak akan dimasuki oleh malaikat. Meskipun patung tersebut dijadikan dekorasi, hal ini seolah-olah mendukung pembuatan patung. Padahal, pembuatan patung terutama yang berbentuk makhluk hidup dilarang dalam agama Islam. Sebaik apapun patung tersebut dipajang, malaikat mungkin akan enggan mengunjungi rumah tersebut. Yang ketiga, tidak pernah ada lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat.
kehadiran ayat suci Al-Quran memberikan cahaya dan berkah dalam rumah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, bau tidak sedap dan kotor. Malaikat juga tidak menyukai rumah yang berbau tidak sedap dan terlihat kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya, seperti halnya manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, dihuni oleh orang yang pelit. Malaikat tidak menyukai orang yang pelit karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan tidak menyukai perilaku pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber rezeki bagi semua makhluknya dan memberikan fasilitas hidup kepada manusia tanpa mengharapkan balasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang menahan harta dari mereka yang membutuhkan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak menyukai orang yang pelit, maka demikian pula malaikat yang selalu taat kepada perintahnya. Dalam rangka menciptakan rumah yang diridhoi oleh malaikat, perlu bagi kita sebagai umat muslim untuk menjaga kebersihan, menghindari pajangan patung, menjaga agar tidak ada bau tak sedap, membaca Al-Quran, dan berbagi dengan orang lain. Dengan demikian, kita akan merasakan berkah dan keberkahan yang melimpah dalam rumah kita dan kehadiran malaikat sebagai penjaga dan pembawa rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.